warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Baik, kami akan memulai presentasi kami kali ini dengan dalam mata kuliah manajemen keuangan dengan materi penjelasan instrumen pasar modal dan jenisnya, lalu menjelaskan perencanaan investasinya. Oke, sebelum mulai materi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Abad Rabani, NIM saya 64231826. Perkenalkan, nama saya Firda Putri Aulia dengan NIM 64231666. Perkenalkan, nama saya Balbi Herdiansyah, NIM 64231201. Langsung kami akan masuk ke materinya. Pengertian instrumen pasar modal. Instrumen pasar modal adalah perdagangan jual beli surat-surat berharga dalam bursa. Pasar modal atau capital market layaknya pasar sebagai tempat bertemunya penjual dan pembeli, di mana penjual merupakan orang yang mencari dana, sedangkan pembeli adalah investor. Sehingga melalui pasar modal, investor selaku pemilik dana akan terhubung dengan pihak atau perusahaan yang membutuhkan modal. Kemudian mereka melakukan perdagangan instrumen pasar modal. Oke, saya akan menjelaskan manfaat instrumen pasar modal. Ada beberapa alasan mengapa berinvestasi pada instrumen pasar uang sangat penting. Yuk simak manfaatnya di sini. 1. Dana yang diperoleh dari pasar modal dapat digunakan oleh perusahaan untuk mengembangkan bisnis. 2. Investor memperoleh keuntungan. 3. Investor dapat berinvestasi dengan modal yang tidak terlalu besar. 4. Dapat dijadikan alokasi dana oleh investor untuk kebutuhan di masa mendatang seperti dana pensiun, dana pendidikan, dan sebagainya. 5. Menambah sumber pendapatan negara dari pajak. 6. Mendorong berjalannya roda perekonomian. 7. Adanya investor yang menanamkan modal di perusahaan membantu pengusaha melakukan ekspansi bisnis. 8. Menarik investor asing ke dalam negeri. Oke, selanjutnya ada fungsi instrumen pasar modal. Berikut ini merupakan fungsi adanya instrumen pasar modal diantaranya. Yang pertama, sebagai sarana perusahaan untuk memperoleh dana atau modal untuk mengembangkan usahanya. Yang kedua, ada sebagai tempat investasi bagi para investor. Yang ketiga, ada sebagai indikator utama bagi tren ekonomi satu negara. Yang keempat, ada sebagai alokasi sumber dana untuk masa depan. Dan yang kelima dan terakhir, menunjangkan perekonomian sebab menghubungkan pihak investor sebagai pemilik dana dengan pihak pemilik usaha yang membutuhkan dana. Selanjutnya ada jenis-jenis instrumen pasar modal. Ada banyak jenis instrumen pasar modal. Berikut yang termasuk instrumen pasar modal adalah yang pertama ada obligasi. Obligasi adalah surat hutang yang menyebutkan bahwa investor selaku pemegang obligasi telah meminjamkan sejumlah dana pada perusahaan yang menerbitkan obligasi. Pihak yang menerbitkan obligasi harus membayar bunga dalam jangka waktu yang telah disepakati. Bunga tersebut akan menjadi keuntungan investor. Nilai obligasi berbanding terbalik dengan tingkat suku bunga. Apabila suku bunga menurun, maka nilai obligasi justru naik. Sedangkan suku bunga yang tinggi membuat harga obligasi menurun. Oleh sebab itu, investor akan berinvestasi pada obligasi pada saat suku bunga menurun. Sebaiknya saat bunga meningkat, investor memilih bank untuk menyimpan dananya. Yang kedua ada saham. Instrumen pasar modal yang satu ini banyak diminati. Saham adalah sertifikat yang menunjukkan bukti pemilikan atas suatu aset, walaupun investor tidak sepenuhnya memiliki kepemilikan. Namun dana investor ikut dikelola oleh perusahaan yang menerbitkan saham. Mengapa investasi saham merupakan investasi jangka panjang yang banyak diminati? Karena instrumen pasar uang jenis ini berpotensi menghasilkan keuntungan lebih besar dibandingkan instrumen lainnya. Perlu diketahui, laba yang tinggi diiringi resiko kerugian yang juga sangat tinggi. Sehingga jika Anda berinvestasi pada saham, harus bersiap menanggung kerugian yang tidak sedikit. Yang terakhir, yang ketiga ada reksadana. Reksadana adalah instrumen pasar modal yang biasa dipilih oleh investor pemula atau tidak dimiliki waktu untuk mengolahnya. Instrumen investasi ini akan dikelola oleh manajer investasi agar menghasilkan profit. Terdapat banyak jenis reksadana di mana setiap jenisnya memiliki keuntungan dan risiko yang berbeda-beda. Namun, jika dibandingkan dengan saham, mengelola reksadana lebih mudah. Rencana investasi saham. Tujuan investasi atau BMIR saham. 1. Investasi jangka panjang 3 tahun. 2. Mengalahkan inflasi atau kenaikan harga barang dan jasa. 3. Jangka waktu. Saya investasi 699.90.091, harga saham 6.700 pada tanggal 4 November 2024. Pada tanggal 6 November mengalami capital gain profit 1,88%.
dengan keuntungan 25.191. 4. Financial freedom atau aset cukup memenuhi kebutuhan hidup. Analisis saham BMRI, analisis fundamental terhadap BMRI, laporan keuangan, rasio, dan prospek pertumbuhan. Contoh investasi dalam obligasi. Tujuan investasi, misalnya tujuan Anda adalah untuk mendapatkan penghasilan pasif yang stabil selama 5 tahun ke depan. Modal awal, Anda memiliki modal awal sebesar 150 juta. Jangka waktu investasi dilakukan selama 5 tahun atau 60 bulan. Pemilihan obligasi. Obligasi negara retail atau ORI, produk obligasi yang ditertibkan oleh pemerintah dengan tingkat risiko rendah dan imbal hasil yang lebih terjamin. Obligasi korporasi. Obligasi yang ditertibkan oleh perusahaan swasta biasanya menawarkan imbal hasil yang lebih tinggi, tetapi resikonya juga lebih besar. Alokasi dana 70% ke obligasi negara retail, 30% ke obligasi koperasi yang memiliki rating bagus dan terpercaya. Perhitungan keuntungan, modal awal 150 juta. Rata-rata kupon per tahun misalnya 6% untuk ORI dan 8% untuk obligasi korporasi. Total kupon ORI setelah 5 tahun 105 juta kali 6% kali 5 tahun. Hasilnya 31,5 juta. Total kupon obligasi korporasi setelah 5 tahun 45 juta dikali 8% dikali 5 tahun, hasilnya 18 juta. Total keuntungan 31,5 juta ditambah 18 juta, hasilnya 49,5 juta. Diversifikasi dengan memilih obligasi dari berbagai sektor untuk mengurangi resiko default. Evaluasi dan reinvestasi. Evaluasi portofolio setiap tahun dan reinvestasikan kupon yang didapat untuk memaksimalkan keuntungan. Manfaat dan risiko. Manfaatnya penghasilan pasif stabil, risiko lebih rendah dibandingkan saham. Risikonya risiko default dari penerbit obligasi, risiko suku bunga yang dapat mempengaruhi harga obligasi. Selanjutnya perencanaan pada investasi reksadana. Tujuan investasi pada reksadana misalkan memiliki tujuan jangka panjang seperti mempersiapkan dana untuk liburan, membeli rumah, atau persiapan pensiun. Modal awal jika berinvestasi pada reksadana misalkan memiliki modal awal sebesar 100 juta rupiah. Jangka waktu yang dipersiapkan pada investasi reksadana selama 5 tahun atau 60 bulan. Return yang diharapkan pada reksadana diharapkan return sebesar 16% per tahun. Jenis reksadananya jika memilih reksadana saham karena memiliki profil resiko tinggi namun berpotensi keuntungan yang lebih besar. Perhitungan keuntungannya, misalnya modal awal 100 juta, return per tahun 16%. Total keuntungan setelah 5 tahun, 100 juta dikali 1 ditambah 0,16% dikali 5 sama dengan 100 juta 600 ribu rupiah. Diverifikasi pada reksadana jika juga bisa mempertimbangkan untuk diverifikasi portofolio dengan menambahkan reksadana obligasi atau reksadana pasar uang untuk mengurangi resiko. Reinvestasi setiap tahun jika bisa bereinvestasikan keuntungan yang diperoleh dari dividen atau bunga untuk membesar portofolio Anda. Pantauan dan evaluasi pada reksadana, selalu pantau kinerja reksadana dan evaluasi secara berkala untuk memastikan investasi Anda sesuai dengan tujuan Anda. Baik, sudah selesai presentasi kami kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan dan mendengarkan penjelasan materi dari kelompok kami. Kami cukupkan sampai di sini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.